ada sebuah ilmu kesaktian yang legendaris. Bagi para pencinta ilmu hikmah, menganggapnya sebagai raja atau mustikanya dari segala macam ilmu kesaktian yang ada di muka bumi Nusantara ini. Konon, salah satu tokoh yang memiliki ilmu sakti ini adalah Sadiman atau Pak Sakera yang merupakan jawara Madura yang pertama kali menciptakan senjata tradisional berupa celurit Madura yang terkenal sampai saat sekarang ini. Dengan ilmu kesaktian inilah, akhirnya Pak Sakra menjadi jawara yang sakti mandraguna, kebal dari berbagai macam senjata, dan tidak terkalahkan dalam setiap pertarungan melawan musuh-musuhnya, yaitu para jawara-jawara suruhan penjajah Belanda. Beliau juga menjadi pelopor cikal bakal lahirnya Carok Madura. Sementara itu, Hasan Busri disinyalir memiliki ilmu legendaris yang sama, yang dulu pernah dimiliki Pak Sakera ini, sehingga membuat Hasan Busri dan adiknya yang bernama Wardi menjadi jago carok yang handal, yang telah berhasil menunjukkan kemampuannya dengan mengalahkan jago silat Matanjar, Materdam, Najehri, dan Hafid. Kubu 2 orang ini bisa mengalahkan kubu 4 orang. Dan sama seperti halnya dengan Pak Sakra, maka Hasan Busri dan Wardi juga kebal dan tidak terluka sedikit pun pada saat carok. Sementara itu keempat orang lawan caroknya yaitu Matanjar, Materdam, Najehri, dan Hafid akhirnya kalah dan berakhir gugur mengenaskan. Ilmu kesaktian legendaris apakah yang mereka miliki? Dikisahkan, Nabi Allah Khidir alaihissalam memiliki sebuah ilmu kesaktian atau wiridan yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat bernama Asma Sungai Rajeh. Kemudian Nabi Khidir mengijazahkan ilmu Asma Sungai Rajeh ini kepada 2 orang tokoh terpilih. Yang pertama adalah Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi sang Raja Pajajaran. Pangeran Cakrabuana juga merupakan uwa dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Kemudian ilmu ini diturunkan kepada anak cucu dan anak muridnya di Cirebon secara turun-temurun, dikenal dengan nama Asma Sungai Rajeh versi Cirebon. Kemudian yang kedua adalah seorang wali Allah dari tanah Madura bernama Syekh Abu Syamduddin atau Suadi atau dikenal dengan nama Bujuk Latong. Beliau adalah masih keturunan Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Jadi Sunan Ampel memiliki anak bernama Raden Qasim Ibrahim atau Sunan Derajat. Kemudian Sunan Derajat memiliki anak bernama Syekh Abdurrahman. Kemudian Syekh Abdurrahman memiliki anak bernama Syekh Abdul Manan atau dikenal dengan nama Bujuk Kosambi. Kemudian Syekh Abdul Manan memiliki anak bernama Syekh Basyaniah atau dikenal dengan nama Bujuk Tompeng. Syekh Basyaniah memiliki anak bernama Syekh Abu Syamduddin atau Suadi atau dikenal dengan nama Bujuk Lathong. Nanti ke bawahnya turun-temurun akan sampai nasabnya kepada ulama besar yang terkenal di Bangkalan Madura, yaitu Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ilmu ini diturunkan kepada anak cucu dan anak muridnya di Madura, dikenal dengan nama Asma Sungai Rajeh versi Madura. Karena daya gaib yang dahsyat dan kesaktiannya yang sangat luar biasa, maka ilmu Asma Sungai Rajeh versi Madura ini banyak diminati oleh para jawara dan spiritualis pelaku ilmu hikmah. Karena selain kemudahan dalam mempelajarinya, dan juga Asma Sungai Rajeh ini bersifat siap pakai. Artinya, bisa langsung digunakan tanpa perlu dimahari atau dibeli dengan puasa terlebih dahulu. Dan juga ilmu Asma Sungai Rajeh versi Madura ini sangat praktis, karena bukan berbentuk jimat atau benda pusaka atau besel susuk atau sejenisnya. Kemungkinan besar Hasan Busri telah mempelajari ilmu Asma Sungai Rajeh versi Madura ini, sehingga membuatnya secara ajaib menang caro melawan banyak orang dan tidak terluka sedikit pun. Menurut tokoh sejarawan yang terkenal di Madura yang bernama Hidrokin Sabarudin, beliau menjelaskan bahwa zaman dulu ada seorang tokoh ulama bernama Syekh Abu Syamduddin atau Bujuk Latong yang mendirikan sebuah pesantren di daerah Batu Ampar. Dan salah satu muridnya bernama Sadiman atau selanjutnya dikenal dengan nama Pak Sakera.
Bujuk Latong kemudian mengajarkan dan mengijazahkan ilmu sakti wiridan Asma Sungai Rajeh ini kepada Sadiman. Kemudian Sadiman melakukan ritual berzikir di pinggir sungai selama beberapa malam. Kemudian Sadiman dinyatakan lulus. Konon dengan karomah dan kesaktian Bujuk Latong, ia lalu melakukan transfer energi melalui operasi gaib dengan cara menguliti jidat kepala Sadiman. Kemudian dituliskan hijab Asma Sungai Rajeh ini tepat di jidatnya. Lalu dengan ilmunya ditutupnya kembali dan keajaiban pun terjadi. Operasi secara gaib ini tidak menyisakan luka sedikit pun. Bujuk Latong memang dikenal sebagai wali Allah yang memiliki banyak sekali keajaiban dan karomah. Setelah selesai mengijazahkan ilmu Asma Sungai Rajeh kepada Sadiman, lalu tibalah waktunya untuk diadakan pengetesan atau pembuktian. Sadiman diperintahkan oleh Bujuk Latong untuk tengkurap di atas jalan rel kereta api. Sadiman takzim dan taat terhadap perintah gurunya ini. Ia tidak peduli apapun yang akan terjadi nanti. Dia yakin gurunya tidak mungkin berniat membuatnya celaka, maka ia sudah pasrah dan ikhlas. Sadiman kemudian tengkurap di atas rel kereta api. Pada saat datang kereta api yang melintas, maka Sadiman diperintahkan untuk membaca wirid Asma Sungai Rajeh yang sebelumnya telah ia pelajari. Tiba-tiba saja, keajaiban pun terjadi. Kereta api yang datang melindas tubuhnya ini tidak membuatnya luka sama sekali. Ilmu kebal dari bacaan Asma Sungai Rajeh ternyata telah berhasil menyatu dalam tubuh dan jiwa Sadiman. Ia kemudian menjadi seorang jawara yang kebal dan sakti mandraguna bergelar Pak Sakera. Sakera, yang juga disebut Sadiman atau Sagiman, merupakan seorang pahlawan legendaris yang menentang kolonialisme Belanda di Pasuruan, Jawa Timur. Ia tidak tahan dengan korupsi yang berlangsung di pabrik gula dan perkebunan tebu milik Belanda pada awal abad ke-19. Sadiman juga dipanggil Sakera karena keahliannya dalam kerah atau berkelahi. Ia mendapat julukan sang kerah dari masyarakat dan pekerja tebu di sekitarnya. Sakera berjuang untuk hak-hak pekerja yang sebagian besar berasal dari Madura. Akibat dari agresi militer Bupati Madura Cakraningrat, maka membuat penduduk Madura banyak yang dipindahkan mengungsi ke Jawa, khususnya Pasuruan Utara. Di tempat baru itu, orang-orang Madura ternyata mengalami penindasan dari pemerintah kolonial Belanda. Sakera dikenal sebagai mandor pabrik tebu yang baik hati dan pembantu para pekerja Madura, sehingga dianggap sebagai pahlawan orang Madura. Banyak versi tentang sejarah Pak Sakrah. Ada yang menganggap Sakera berasal dari kaum bangsawan Madura. Namun hal ini ditolak oleh pihak keraton Madura yang menyatakan bahwa Sadiman atau Sakera bukan orang Madura, tetapi ia adalah orang Jawa. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Sagiman atau Sakera masih keturunan Batoro Katong. Batara Katong atau Joko Pitutur atau Joko Piturun atau Haryo Harakali adalah pendiri Kabupaten Ponorogo dan juga merupakan adipati pertama di Ponorogo. Batara Katong merupakan utusan Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam di Ponorogo. Sakera dianggap sama dengan orang Madura karena ia berjuang untuk hak-hak para pekerja tebu dan gula yang sebagian besar adalah orang-orang Madura. Sakera juga termasuk golongan keluarga Ningrat yang disebut kelas mas. Ia dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang sangat taat dan rajin beribadah. Sakera yang bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu kancil Mas Bangil milik Belanda, berjuang melawan penjajahan Belanda. Sakera memiliki 2 orang istri, yaitu Ginten dan Marlena. Dia juga menanggung keponakannya yang bernama Brodin. Namun, kehidupannya yang nyaman dan terhormat sebagai mandor terpaksa berakhir karena ia lebih memilih berjuang membela rakyat yang terzolimi daripada hidup senang dengan berpihak kepada Belanda. Dikisahkan, setelah musim panen tebu berakhir, pabrik gula memerlukan lahan baru yang luas untuk bercocok tanam tebu. Maka, orang Belanda yang rakus ingin membeli tanah perkebunan milik rakyat sebanyak-banyaknya dengan harga yang sangat murah. Mereka membujuk Carik Rembang dengan tipu daya untuk menyediakan lahan berupa tanah baru untuk perusahaan dengan cepat dan hemat, dengan janji-janji harta kekayaan dan kemewahan. Carik Rembang pun akhirnya tergiur dan menuruti permintaan Belanda.
Carik Rembang lalu bertindak kasar terhadap rakyat atau sistem paksa untuk mendapatkan tanah milik rakyat dengan harga murah. Sakera akhirnya turun tangan berpihak membela rakyat. Karena nuraninya berontak tidak tahan melihat angkara murka dan ketidakadilan yang sering dilakukan oleh Carik Rembang. Karena sikapnya itu, maka Carik Rembang kemudian mengadukan hal ini kepada pimpinan perusahaan Belanda. Pimpinan perusahaan tebu milik Belanda ini lalu murka dan menyuruh Markus, wakilnya bersama anak buahnya, untuk segera menghabisi Sakera. Pada suatu hari saat pekerja sedang beristirahat di perkebunan, Markus sengaja mencari gara-gara. Ia datang dengan marah dan menghajar para pekerja tebu. Sakera yang melihat hal ini tidak diam saja. Ia segera turun untuk membela para pekerja. Markus dan para pengawalnya yang sudah siap dengan senjatanya kemudian segera mengepung dan mengeroyok Sakera. Para pekerja ketakutan dan tidak berani membantu Sakera, maka duel sengit pun segera terjadi 1 versus banyak. Namun keajaiban terjadi, sabetan senjata tajam dari berbagai arah rupanya tidak mampu melukai tubuh Sakera sedikit pun. Ilmu Asma Sungai Rajeh yang dipelajari dari gurunya, yakni Bujuk Latong, ternyata membuat tubuh Sakera seperti batu yang keras dan kebal. Sakera kemudian membalas menyerbu mereka semua. Ia ternyata mampu mengungguli pertempuran 1 lawan banyak yang terjadi ini dengan menggunakan senjata sabit monteng, atau sekarang dikenal dengan nama celurit. Sakera dengan gagah berani kemudian mampu menghabisi semua lawan-lawannya. Nyawa Markus dan para pengawalnya kemudian melayang dari raga mereka masing-masing. Sejak itu, Sakera kemudian melarikan diri menjadi buronan polisi pemerintah kolonial Belanda. Belanda telah mencoba melakukan berbagai cara guna menangkap Sakera, dengan menugaskan para jawara dan pendekar bayaran untuk menangkap Sakera hidup atau mati. Namun usaha mereka sia-sia. Tantangan duel dari para jawara utusan Belanda ini berakhir dengan kekalahan. Mereka semua gugur di tangan Sakera. Hingga pada suatu hari ketika Sakera sedang mengunjungi rumah ibunya, melalui informasi dari mata-mata, maka Carik Rembang dan para polisi Belanda lalu segera mengepung menyergapnya. Sakera memberikan perlawanan karena tubuhnya yang kebal membuat pelor Belanda dan senjata tajam tidak mampu melukainya sedikit pun. Hal ini membuat Belanda terdesak kewalahan hingga kemudian menggunakan rencana yang licik. Mereka kemudian menyandera ibu Sakera. Karena ibu Sakera terancam dihabisi, maka Sakera pun akhirnya menyerahkan diri, kemudian dipenjara di Bangil. Polisi Belanda menyiksa Sakera tiap hari tanpa ampun. Sakera yang terkurung di penjara selalu merasakan kerinduan pada keluarganya di rumah. Meskipun ia di penjara, Sakera yang memiliki jiwa besar ini tetap tabah tidak putus asa. Hingga pada suatu hari dari dalam penjara, Sakera mendengar kabar bahwa istrinya yang bernama Marlena telah selingkuh dengan keponakannya yang bernama Brodin. Darah Sakera seolah mendidih bergejolak menahan amarah. Kehormatan dan harga dirinya telah diinjak-injak. Pengkhianatan yang dilakukan istri keduanya dengan keponakannya ini membuat Sakera sangat murka. Maka pada malam harinya, Sakera kembali merapal ilmu kesaktian Asma Sungai Rajeh. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tubuh Sakera menjadi kuat ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari sebelumnya. Rantai besi yang membelunggunya dengan mudah bisa diputuskan. Bahkan jeruji besi penjara juga dengan kekuatan ilmu Asma Sungai Rajeh ini akhirnya bisa dibengkokkan. Sakera berhasil melarikan diri dari penjara dengan melukai beberapa penjaga yang mencoba untuk menghentikannya. Tanpa menunggu waktu, malam itu juga Sakera segera pulang ke rumahnya. Dan betapa hancur hatinya mendapati ponakannya Brodin sedang bermesraan dengan istri keduanya yang bernama Marlena. Maka demi mempertahankan harga dirinya, lalu Sakera kemudian mengambil 2 celurit dan satunya diberikan kepada Brodin. Sakera menantang keponakannya ini untuk duel dengannya menggunakan senjata celurit. Duel 1 lawan 1 akhirnya terjadi dan dimenangkan oleh Sakera. Brodin akhirnya gugur di tangan Sakera. Sejak kejadian ini, maka budaya Carok Madura untuk mempertahankan harga diri mulai tercipta. Setelah kabur dari penjara, perjuangan Sakera membela rakyat dan melawan penjajah Belanda masih terus berlanjut. Sakera melakukan gerilya menghabisi lawan-lawannya.
mencari kerembang musuhnya ini akhirnya tewas. Dan para pemimpin perkebunan yang menindas rakyat juga dibinasakan. Bahkan dengan celurit senjata andalan Sakera mampu memotong tangan kepala polisi Bangil. Polisi Belanda dengan tipu muslihatnya kemudian membujuk Aziz, teman seperguruan Sakera. Mereka mencoba mencari tahu kelemahan ilmu Sakera. Mereka menjanjikan hadiah harta benda dari pemerintah Belanda di Bangil kepada Aziz. Aziz pun akhirnya tergiur untuk berkhianat dan menjebak Sakera dengan licik. Sakera terperangkap dan kehilangan kesaktiannya setelah tubuhnya terkena jamur kuning yang dipukulkan oleh Aziz dari arah belakang. Belanda kemudian kembali berhasil menangkap Sakera dan mengadilinya di Bangil. Sakera dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman eksekusi di tiang gantungan. Sakera dikenal sebagai orang yang sangat taat beragama. Bahkan menurut cerita, sebelum ia dieksekusi di tiang gantungan, Sakera sempat meminta izin untuk melaksanakan syalat subuh sebelum akhirnya ia menjemput ajalnya gugur di tangan Belanda. Sakera kemudian dimakamkan di Bekacak, Kelurahan, bagian selatan Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Sakera telah berhasil mengobarkan jiwa perlawanan rakyat terhadap penjajah kolonial Belanda. Sebagai seorang jawara, Sakera tak pernah lepas dari sabit monteng yang ia gunakan sebagai senjata melawan kezaliman Belanda. Sabit monteng ini awalnya sebenarnya adalah alat untuk bercocok tanam tebu. Meski terlihat sederhana, sabit monteng ini ternyata sangat efektif mampu membuat Belanda kocar-kacir dan kewalahan. Senjata jenis sabit monteng ini kemudian dikenal dengan nama celurit Madura. Penggunaan sabit ini oleh Pak Sakera membuat masyarakat Madura dicap sebagai orang-orang yang kejam. Belanda kemudian mengadu domba kaum Blatter atau kaum Jawara dengan para petani untuk melakukan carok atas nama pembelaan harga diri. Padahal tujuannya adalah untuk memecah belah kaum pribumi Madura. Carok dilakukan dengan menggunakan celurit atau senjatanya Pak Sakera. Strategi ini diciptakan oleh Belanda yang ingin mencemarkan nama baik Pak Sakera. Padahal carok yang dilakukan Pak Sakera hanya tegas dalam menghadapi para penjajah dan orang-orang suruhan Belanda, bukan carok menghadapi rakyat Maduranya sendiri. Demi mempertahankan harga diri rakyat dari para penjajah dan penindasan pemerintah kolonial Belanda, maka slogannya adalah lebih baik putih tulang daripada putih mata, atau artinya lebih baik gugur daripada harus hidup dengan menanggung malu di bawah tekanan para penjajah Belanda.